Pak Kiai yang mendampingi kami selama ini. Permata BKMT-nya banyak Pak, berapa ratus kelompok yang ada di Kabupaten Mempawah. Kemudian kami ucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya para tokoh-tokoh agama, para camat, kapolsek yang ada bersedia hadir pada hari ini. Kasat Intel, insya Allah nanti kita akan lanjutkan kerjasamanya. Para kiai, para pembina BKMT se-Kabupaten Mempawah, ini Pak Haji Ahmad Syafi'i, pembina BKMT Kecamatan Jongkat yang hadir, termasuk kader-kader sesepuh kita, para alim ulama, para habaib yang pada hari ini hadir. Wabil khusus kader-kader muda saya, penerus perjuangan saya Kementerian Agama. Di sini ada kabak apa saya benarkan atau bunda atau kan bosnya sendiri. Ada kader-kader muda saya di sini, termasuk kepala KUA, kepala bidang dan selanjutnya nanti ada kesempatan untuk diperkenalkan. Saya agak punya hak karena sudah kan pasukan tak berguna lagi di Kambil, cuma jadi neneknya orang Kemenak ya. Jadi ini mudah-mudahan dapat kita dengarkan bersama. Kami berharap dengan Kementerian Agama, kerjasama kami, bimbingan kami lewat melalui penyuluh, kepala KUA dan sebagainya terus berlanjut. Semoga kebersamaan kita, kesatuan dan persatuan kita membimbing umat yang ada ini senantiasa mendapatkan keberkahan kehidupan kita dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya yaitu akan kita dengarkan ceramah agama yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Kiai Haji Dr. Muhajirin Yanis MPD. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya bisa bersilaturahim dengan ibu-ibu dalam rangkaian dengan kegiatan tabligh akbar juga halal bihalal. Walaupun sawalan sudah lewat, tapi rupanya kalau di Kalimantan Barat ini lebaran belum selesai, kalau kue di toples belum habis. Itu artinya halal bihalal sawal masih ada. Dan saya tentu merasa bersyukur sehingga saya tidak pernah menghabiskan kue di rumah dinas, selalu saya tambah biar kita tetap berlebaran. Tak bersyukur, dan saya bisa hadir di sini bukan karena baru tadi ketemu di acara moderasi beragama lalu diajak ke sini, tapi sudah berbulan-bulan yang lalu ketemu dengan ibunda kita. Pak, nanti ada di sini kegiatan tabligh akbar, kalau boleh Pak Kakanbil hadir. Saya bilang insya Allah saya akan mengambil waktu dan kesempatan untuk hadir. Tapi setelah di sini ternyata berubah, bukan Kakanbil tapi disebut Pak Kiai. Kalau begitu, kalau saya tahu dipanggil Pak Kiai, saya tak jadi datang karena saya belum pantas menyandang gelar Kiai. Tuh. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, apapun itu, tentu selaku saya Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama, pertama saya bersyukur dan berterima kasih karena ada kesempatan bertemu dengan jamaah, dengan majelis taklim. Ini juga merupakan silaturahim saya karena saya baru di Kalimantan Barat. Meskipun kalau dihitung sudah 7 bulan, tapi rasanya masih baru. Baru karena belum semua ketemu dengan orang Kalimantan Barat. Buktinya hari ini saya baru bisa bersilaturahim. Saya asalnya dari Sulawesi, tepatnya dari Gorontalo. Jauh. Ada orang Gorontalo di sini? Tidak ada. Orang Pontianak ada? Ada. Banyak. Orang Indonesia ada di sini? Oh semua.
Tadi saya baru alhamdulillah bisa bersilaturahim. Sekaligus saya bilang meskipun saya bukan penceramah, karena penceramah itu yang kami tetapkan di Kanwil dan memang ahli penceramah itu adalah ustadz yang sudah berceramah tadi, yang biasa dipanggil Abah Kartono. Tapi beliau itu tahu begitu kalau kami sampai langsung dia wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dia selesaikan ceramahnya. Padahal sebenarnya yang penceramah hari ini adalah beliau. Saya tinggal nama-nama sedikit sekaligus silaturahim. Tentu saya bersyukur ketemu dengan ibu-ibu di masjid ini, terutama dengan Badan Komunikasi kontak Majelis Taklim Kabupaten Mempawah yang kemudian melaksanakan kegiatannya di sini. Ini saya yakin seandainya yang kumpul duduk bersila sejak tadi, ini mungkin sudah 2-3 jam, seandainya ini bapak-bapak sudah tidak ada di dalam ruangan ini, Bu, sudah keluar mojok di mana-mana sambil merokok. Tapi ibu-ibu ini luar biasa, meskipun sudah lama duduk tapi tetap ceria. Sehingga kalau saya lihat dari sudut ke sudut, nampak di wajah ibu-ibu adalah wajah-wajah orang baik dan bijak. Ini senyum-senyum, kecuali yang lain agak ngantuk, tak apa-apa. Karena orang baik dan bijak itu ada 5 tandanya. Nah ini sudah masuk ceramah ini. Tapi ya, tak apa ya. Ya, mudah-mudahan ada ini di tanda ini ada di ibu-ibu, dan saya lihat ada. Tandanya orang baik itu biasanya memang sama ibu-ibu. Ya. Iya, ada sama ibu-ibu ini tandanya. Ada 5. Saya baca ini biar tidak salah. Yang pertama, tanda orang baik dan bijak itu adalah wajhu mubasysyar, wajah yang senantiasa mengembirakan. Jadi kalau ada yang lihat mukanya dilihat senang, kita lihat ketemu, biasanya kan ibu-ibu kalau ketemu, wah itu artinya tandanya orang baik dan bijak. Tapi kalau ada orang yang kelihatan mukanya, baru lihat mukanya, berarti itu orang tidak baik. Kira-kira ada yang begitu lihat wajah orang? Ada. Apalagi kalau bukan tidak bayar-bayar. Nah, kalau kita ingin menjadi orang yang baik dan bijak, maka wajah kita itu harus wajah yang mengembirakan. Begitu lihat, oh alhamdulillah ibu Ani sudah datang, ibu ini sudah datang. Pokoknya biar tidak pakai skincare tetap kelihatan menyenangkan. Tapi jangan jadi nanti setelah dari masjid ini nih, lihat orang mukanya itu kelihatan menjengkelkan. Oh, orang tidak baik itu, orang tidak bijak itu. Kenapa? Baru lihat mukanya saja. Jangan. Tapi insya Allah kita. Jadi wajah yang menggembirakan itu bukan nanti harus setiap hari pergi di salon pakai skincare biar kelihatan glowing. Bukan itu. Wajah yang menyenangkan dan menggembirakan itu muncul dari dalam hati. Orangnya selalu ikhlas, pokoknya selalu ingin berbuat baik. Begitu kami makan, ini ikan apa mak? Oh itu ikan teri, padahal dari kulit singkong. Luar biasa ibu-ibu. Makanya saya bilang, saya harus ambil waktu ketemu dengan ibu-ibu. Alhamdulillah masih yang punya ibu.
Ini luar biasa, apalagi ibu-ibu yang memiliki wajah yang menyenangkan, ibu-ibu yang memiliki tutur bahasa yang baik. Yang ketiga, qalbur rahmah. Ibu-ibu atau kita yang memiliki hati yang menyenangkan, hatinya selalu senang. Karena hati yang senang itu cerminannya itu pada sikap dan perilaku. Begitu diumumkan bulan depan kegiatan kita di kecamatan mana tadi? Daulat, semua ibu-ibu bersemangat. Kenapa? Karena memiliki hati yang terikat dalam satu komunitas ini, yang tentu ini memiliki manfaat yang sangat besar. Jadi saya hanya menyebutkan saja ciri-cirinya. Nanti setelah saya baru Pak Ustadz dan Pak Kiai ini yang akan melanjutkan ceramahnya. Yang keberapa tadi? Ketiga. Yang keempat adalah sadrul muftiha, lapang dada, jiwanya terbuka, jujur, berterus terang dan bertoleransi. Jiwanya selalu terbuka, tidak mau menang sendiri. Kalau di rumah tidak marah-marah. Ya. Suami datang terlambat, tidak ditanya-tanya macam-macam. Ya. Tidak dimarah, tidak diomelin. Selalu berlapang dada dan selalu bersyukur apa yang ada. Biasanya ibu-ibu yang di sana, ya, ibu-ibu yang di sana biasanya kalau bertanya sesuatu belum dijawab, dia sudah menjawab sendiri dan itu panjang. Makanya Ustaz Dasat Latif bilang, kalau istri bertanya tidak usah dijawab, biarkan saja. Karena kalau dijawab nanti panjang sampai peristiwa puluhan tahun lalu juga diurut. Makanya kenapa banyak perempuan yang ada di dalam neraka? Bukan perempuan ini, karena salah satu sebab kebaikan 1 tahun dari suami bisa dihapus oleh satu kesalahan kecil sekali, kesalahan itu yang tapi bukan ibu-ibu di sini. Tapi insya Allah ibu-ibu yang rajin di sini bersama-sama kami di depan ini insya Allah masuk surga. Jangan cuma ibu-ibu, kita juga mau. Tapi bukan sekarang kan. Dan yang terakhir adalah yang kelima, jadul muftiha, tangan yang selalu terbuka, tangan yang selalu ikhlas untuk memberi, tangan yang selalu bermanfaat, selalu membantu kepada siapa saja. Nah, jika 5 tanda-tanda ini ada pada seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, berarti itu tandanya adalah orang baik dan bijak. Nah, sekarang tinggal kita pikirkan yang 5 tadi kira-kira ada nggak pada kita semua. Tapi saya yakin tidak mudah dan tidak gampang. Ibu-ibu ini bisa berkumpul di sini kalau tidak memiliki jiwa dan semangat keikhlasan untuk secara bersama-sama. Bila berkumpul mengikuti kegiatan ini dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, insya Allah Allah akan turunkan rahmat dan berkah. Saya kasih contoh, misalnya kita punya barang antik di rumah, barang yang berharga menurut kita, tiba-tiba ada orang datang mau tawar, mau beli, berapapun harganya, karena kita suka barang ini, kita tidak akan jual. Ya. Tapi ketika ada kawan dari majelis taklim yang lain di kecamatan lain
datang ke tempat kita, lalu kita punya komunikasi yang bagus, yang tadi mukanya, wajahnya menyenangkan, bicaranya mengasihkan, lapang dada, tumbuh rasa komunikasi sosial kita. Begitu dia mau pulang dari rumah kita, kita berpikir apa yang boleh kita kasih. Sebab biasa kita kasih hadiah. Boleh jadi barang tadi ditawar orang mau dibeli, kita tidak kasih, tapi karena komunikasi sambung rasa terjadi, ini boleh saja kita kasih kepada orang itu. Ada sesuatu yang berharga tapi kemudian dianggap tidak punya harga, lebih bernilai daripada komunikasi dan silaturahmi itu bisa kita kasih. Tapi kalau komunikasi ini tidak terjalin dengan baik, ya, wajah tidak menyenangkan, biasanya kalau kita itu bersalah dengan orang lain. Di pasar, begitu ketemu dengan orang yang pernah bersalah atau kita berbuat salah, baru kita lihat yang kita lakukan adalah kita merunduk dan pasti berputar mencari jalan lain supaya kita tidak bertemu dengan orang itu. Di sini tidak ada. Apalagi kalau kita pernah pinjam uang tak bayar, Pak. Tapi di sini tidak ada. Tapi lain halnya kalau komunikasi kita menjadi baik. Kita bersama-sama dengan orang, bersama-sama komunitas BKMT. Suatu saat misalnya sudah lama kita berpisah, lalu di tempat di mall misalnya atau ke Pontianak, begitu kita jalan di tempat umum, lihat seseorang yang kelihatan mirip seperti teman saya, saudara saya dari anggota BKMT, karena terjalin komunikasi sambung rasa yang baik tadi, lalu kita bergegas lari-lari kecil menuju ke orang itu, berharap itu adalah teman saya, kawan saya, saudara saya dari BKMTA, BKMTB. Tapi begitu sampai di sana, ditengok, ternyata bukan itu. Kita itu kecewa. Nah, jadi saya berharap mudah-mudahan jalinan hati, komunikasi yang sudah terbangun ini semakin terbangun, sehingga pada suatu saat dimanapun kita bisa melihat contoh orang yang terpaut hatinya karena rasa ikhlas, itu biasanya seperti itu. Dia di sebelah, kayak ini, lalu kita cepat-cepat ke sana. Itu berarti kita telah memiliki tanda-tanda tadi. Tapi kalau kemudian kita lihat, ada di sana, langsung kita putar, nah itu berarti kita masuk orang yang tidak bijak dan tidak. Ibu-ibu sekalian, saya kira ini saja Bu Ratna yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf saya tidak bisa memberikan ceramah yang panjang lebar karena memang saya bukan penceramah. Pertanyaan Ustaz, Apa? nenek-nenek kami ini bisa masuk surga? Tidak masuk surga nenek-nenek. Karena di surga tidak ada nenek-nenek. Surga tidak menerima nenek-nenek. Saya sudah bilang sama ibu unda kita itu, di surga tidak ada nenek-nenek. Tidak ada. Kenapa? Karena nenek-nenek nanti setelah meninggal, di akhirat nanti dia akan kembali menjadi usia 35 tahun, sehingga menjadi nona-nona semua seperti para bidadari. Jadi ada yang tanya sama Ustaz Tuan, Pak, nenek-nenek ada di surga? Tidak ada. Tidak ada nenek-nenek masuk. Menangislah nenek ini. Padahal di surga nanti yang usia-usia tua itu akan kembali menjadi muda. Apa yang membuat kembali muda? Karena amalnya, karena keikhlasannya mengikuti pengajian, sehingga nanti masuk surga sudah lupa kalau dia sudah tua. Dia dimudahkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ibu kita itu tetap semangat. Walaupun tua di dunia, insya Allah menjadi muda di akhirat dan tak pernah tua-tua lagi. Amin. Kita semua mudah-mudahan selamat sampai di akhirat. Tapi dimudahkan segala urusan kita di atas dunia, diberikan kesehatan, kekuatan, lahir dan batin. Nanti suatu saat kalau Allah menghendaki dipanggil menuju tanah suci, insya Allah bisa ke tanah suci. Ada yang bilang, Pak, saya punya uang cukup, saya mau mendaftar haji, tapi masa tunggunya 20 tahun tak jadi.
Tidak boleh itu. Wajib itu kita menunaikan untuk mendaftar haji. Tapi Pak, usia saya sudah 50 tahun, masih nunggu 20 tahun lama. Saya tanya, apakah setiap sholat berdoa untuk dipanjangkan umur? Iya, kok doanya panjang umur, begitu hajinya 20 tahun lagi tidak mau. Padahal itu adalah doa dan wasilah. Insya Allah kita bisa sampai di 20 tahun yang akan datang. Jadi jangan berpikir mau daftar sekarang nanti 20 tahun dipikir lama. Sementara di kesempatan lain yang berdoa, ya Allah panjangkan umur saya. Allah tidak akan panjangkan umur kalau begitu. Ketika mau daftar haji 20 tahun dibilang lama. Nah itu, jadi ini juga menjadi wasilah. Jadi kalau saya sebagai kakak bin minta, kalau punya uang 25 juta, sebaiknya mendaftar haji dulu. Karena itu adalah kewajiban. Oh tidak Pak, saya mau umrah. Umrah itu sunnah. Tidak pergi tidak apa-apa, tapi haji itu wajib. Kewajiban haji ditunjukkan dengan kita melunasi setoran awal. Bahwa kewajiban kita sudah tunaikan. Soal nanti berangkat kapan itu adalah urusan kemudian. Nanti kalau punya uang lagi lebih, baru Pak, saya punya uang lebih, mau lunasi, boleh dilunasi, boleh juga mau umroh. Yang penting kita sudah punya nomor polisi. Ini termasuk sosialisasi juga bukan. Dan jamaah sekalian, ibu-ibu, kalau ada yang menawarkan umroh, hati-hati. Ya, hati-hati. Pastikan harus travelnya itu punya izin. Jangan sampai terjadi lagi peristiwa orang tidak berangkat, tunda-tunda keberangkatannya karena dari biro travel yang tidak jelas. Saya menghimbau kalau mau umrah pilih biro travel yang punya izin, dan lebih bagus kalau memilih biro travel milik orang Kalimantan Barat, supaya kalau ada masalah bisa dicari rumahnya di mana. Kalau dia bermasalah, kalau ada batu di depan rumah boleh diambil, dilempar rumahnya kalau tidak memberangkatkan. Tapi kalau pilih yang di Jakarta, di Bandung, kita tahu alamatnya di mana. Begitu tidak jadi berangkat, kita mau pergi ke sana, berapa biaya menuntut di sana? Oh ini Pak sudah 5 tahun, 6 tahun, jangan percaya. Karena sudah 10 tahun bisa nipu juga jamaah tidak berangkat. Bertahun-tahun sudah memberangkatkan juga bermasalah. Nah saya anjurkan, saya himbau pilih travel yang punya izin. Sebaiknya memilih travel yang punyanya orang Kalimantan Barat. Insya Allah itu bermanfaat. Siapa tahu suatu saat mereka bisa memberikan seperti yang orang baik hati, memberikan makanan. Ini mudah-mudahan rezekinya dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mereka seperti itu. Ini tambahan saja. Terima kasih. Mohon maaf sekali lagi kepada seluruh yang hadir, pada bapak-bapak, ibu-ibu, dan kita berdoa mudah-mudahan datang di sini dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala, juga nanti kembali ke rumah masing-masing sampai dengan selamat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.